Selamat siang teman-teman 11 AK. Ini materi kita lanjutkan ya. Saya coba menjelaskan dalam bentuk PPT. Tapi tetap kalian harus membuka fotokopiannya. Kalau yang belum, harap difotokopi. Review sebentar. Kemarin itu fokus kita akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran itu sebetulnya adalah bentuknya sih jurnal-jurnal ya. Jurnal-jurnal yang berasal dari perencanaan. Jurnal-jurnal yang berasal dari perencanaan dan yang berasal dari otorisasi. Kalau perencanaan itu berarti berasal dari APBD. Kalau yang otorisasi berarti berasal dari OK, otorisasi kredit anggaran. Artinya itu adalah anggaran yang sudah disetujui. Siapa yang menyetujuinya? Yang menyetujuinya adalah DPRD. Ini tahapan awal kalian ya. Jadi nanti kita akan belajar pertama akuntansi anggaran, kedua akuntansi realisasi, ketiga pencatatan buku besar, keempat neraca percobaan, kelima penyusunan jurnal penyelesaian. Kita lakukan bertahap. Minimal materi sekarang akuntansi anggaran dan akuntansi realisasi anggaran. Ingat-ingat, materi hari ini fokusnya akuntansi anggaran dan akuntansi realisasi anggaran. Secara definisi, akuntansi anggaran, penjurnalan pada akuntansi keuangan pemerintahan daerah. Berarti di sini ada pembuatan jurnal. Siapa yang membuat jurnal? Pemerintah daerah. Pada saat apa? Pada saat APBD disahkan oleh DPRD. Berarti pada saat anggarannya sudah disahkan, nah disitulah dibuat jurnal. Berarti fokus kalian adalah bagaimana sih cara buat jurnal untuk akuntansi anggaran. Nah, adanya di slide berikutnya. Gambaran dari APBD dan OK seperti ini ya, ada di dalam tabel APBD dan ada di dalam tabel OK. Kalian harus sudah mulai paham apa itu OK, otorisasi kredit anggaran. APBD itu apa? Anggaran perencanaan belanja daerah. Itu harus sudah mulai mengerti. Sumber-sumbernya, kalau sumber berarti ada pemasukan ya. Pemasukannya dari pendapatan pajak daerah dan pendapatan retribusi daerah. Di sini ini artinya adalah rencana yang nanti akan diperoleh pemerintah daerah. Rencananya dalam bentuk apa? Rencananya dalam bentuk penerimaan. Bahwa nanti di tahun yang berjalan, anggaplah tahun 2020, ini pemerintah Kota Bekasi akan menerima 250 juta. Berdasarkan APBD, tapi yang disetujui sama DPRD jangan 250 juta dong, masa nggak bisa naik? Oke, naik jadi 255 juta. Nah, ini ada perbedaan. Nah, perbedaan ini wajar, ini kan rencana. Kalau namanya rencana penerimaan, selalu kan pengennya nanti dapatnya di atas rencana. Pengennya dapatnya di atas rencana. Nah, rencana 250, tapi diharapkan nanti yang direalisasi harus 255. Begitu juga yang bawahnya ya. Ini direncanakan 135, yang direalisasi 140. Kemudian pengeluarannya ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Belanja ini nama lain dari beban ya, nama lain dari beban. Tapi beda belanja dengan beban. Kalau beban dimaksudkan dikeluarkannya itu nanti ada keinginan untuk dapat laba, itu beban. Tapi kalau belanja dikeluarkannya bukan karena untuk dapat laba, tapi untuk manfaat. Kalau belanja itu dikeluarkannya untuk manfaat. Tidak peduli apakah dapat laba atau tidak. Belanja pegawai, pegawai PNS, barang dan jasa 95 dan 160 ya, yang direncanakan. Tentu kalau yang namanya belanja yang direncanakan dengan yang direalisasi harus lebih kecil. Kalau belanja ya direncanakan 95,
direalisasikan, masa 95 sih, kurangin deh 92.500. Nah, dikurangi 92.500. Belanja barang dan jasa juga sama 160. Kegedean ini dikurangin deh 155 ya. Belanja modal. Nah, kalau belanja modal ini pengeluaran yang pengeluarannya itu untuk aset ya. Untuk aset yang sifatnya jangka panjang. Kalau pegawai dan barang jasa itu belanja tapi kan habis. Kalau pegawai itu digunakan buat gaji. Kalau gajian pegawai negeri itu kan sesuai dengan bulan. Ini bulan Agustus ya, maka khusus untuk gaji bulan Agustus. Tapi lain dengan belanja gedung. Kalau bangun gedung dan bangunan, yaitu sifatnya sudah tidak terbatas sampai dengan gedung dan bangunan tersebut tidak bisa sama sekali digunakan karena rubuh ya. Atau kalau bangunannya atau kalau jalan karena rusak. Maka itu disebutnya belanja modal. Yang pengeluarannya setelah dikeluarkan buat gedung, buat bangunan, buat jalan, buat irigasi dan jaringan, nanti akan dapat manfaat-manfaat di luar itu. Manfaatnya yang jangka panjang. Manfaatnya yang jangka panjang. Kalau jangka panjang itu hitungannya 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Contoh belanja gedung 105 yang dianggarkan 105, tapi yang direalisasi sama DPRD jangan banyak-banyak lah, 104 aja. Itu ya. Jadi antara APBD dan OK itu tidak mesti sama. Kemudian defisit tahun berjalan pembiayaan. Defisit ini artinya belanja yang dikeluarkan lebih besar dibanding pendapatannya. Belanja yang dikeluarkan 390, yang didapatkan 385. Nah, ini kan kalau dikurangi minus. Minus 5 juta. Nah, minus 5 juta ini disebut defisit. Ya, disebut defisit. Kalau surplus itu pendapatannya lebih besar dibanding belanjanya. Itu surplus. Oke, sampai sini. Nah, kalau yang di OK tentu yang namanya realisasi diharapkan jangan sampai defisit, harus surplus, harus lebih besar pendapatan daripada belanjanya. Artinya beda. Untuk dapat hasil 15 dari mana? 395 dikurangi 380. 395 dikurangi 380. Jadi hasilnya berapa? 15 juta. Itu ya. Kemudian penggunaan silpa, selisih lebih, ya, penerimaan anggaran. Selisih lebih penerimaan anggaran. Pertama, ada pinjaman dalam negeri. Pinjaman ini awal mulanya sebagai pemasukan, tapi nanti wajib dibayar. Pinjaman awal mulanya sebagai pemasukan, tapi nanti wajib dibayar. 1.500.000 kalau yang diinikan. Yang disetujunya hanya 1 juta. Pengeluaran pembiayaan, nah ini ada bentuknya cicilan-cicilan ya. Cicilan 20. Ya, ini jurnal-jurnal yang 100, 1000, 155, 40 dan 100 ini nominalnya, ini merupakan rinciannya. Kalau kalian lihat lagi tadi jumlah penerimaan pajak daerah itu totalnya 255, tapi di sini yang dialokasikan totalnya 205. Rinciannya 100 juta setda, berikutnya ada lagi 100 juta din cash. 40 juta estimasi retribusi setda, 100 juta din cash. Itu ya. Begitu juga dengan yang bawahnya. Selanjutnya jurnal penerimaan kas, berarti ini tentang uang-uang kas yang diterima. Uang-uang kas yang diterima atau sumber pemasukan dari daerah. Kalau sumber dari pemasukan daerah yang paling mudah itu adalah dari pajak dan retribusi. Intinya adalah kasnya bertambah. Kita lihat jurnalnya. Kas di kas daerah 25 juta. Oh, berarti ini ada transaksinya.
diterima uang tunai yang berasal dari pajak kendaraan bermotor jenis A strip 1. Besarannya berapa? 25 juta. Oh, berarti nambah uang kasnya ya, kas di kas daerah. 25 juta. Pendapatan pajak daerah 25 juta. Bawahnya kas di kas daerah diterima uang sebesar 5 juta yang berasal dari penerimaan retribusi daerah, yaitu berupa retribusi pasar. Berarti ada pemasukan kas di kas daerah 5 juta. Pendapatan retribusi daerah strip rate pasar. Nah, strip rate pasar ini adalah keterangan sumbernya dari mana retribusinya. Begitu juga dengan pajak daerah, kan banyak sumbernya ya. Berikutnya kas di kas daerah yang PBB pada pendapatan dana bagi hasil PBB. Arti bagi hasil ini pemerintah daerah nerima dari pemerintah pusat. Jadi PBB ini disetor ke pemerintah pusat, nanti bagi hasil. Ya, disetor ke pemerintah pusat. Jadi disebutnya dana bagi hasil, pendapatan dana bagi hasil. Berikutnya jurnal pengeluaran kas. Di sini buku yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi-transaksi atau kejadian yang mengakibatkan pengeluaran kas. Pembayaran gaji pokok pegawai 275. Berarti di sini disebutnya belanja ya, bukan beban. Belanja. Gaji pokok pegawai. Kemudian kas di kas daerah 275. Berikutnya lagi belanja dan jasa listrik 1.250 ya. Itu juga bagian dari belanja. Belanja pegawai perjalanan dinas itu juga pengeluaran. Jadi kalau buat pemerintahan untuk pengeluaran-pengeluaran yang jangka pendek dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan, menggunakannya nama akunnya adalah akun belanja. Akun belanja. Tinggal dilihat kata bendanya apa. Kalau misalkan mobil ya berarti belanja barang atau aset. Ya, atau belanja barang jasa. Bisa seperti itu. Berikutnya jurnal umum. Nah, ini jurnal yang tidak digunakan di jurnal penerimaan dan pengeluaran kas. Apa contoh transaksinya? Nah, di sini ada pengakuan piutang atau tagihan atas penjualan angsuran, penerimaan hibah. Hibah itu hadiah ya. Kota Bekasi misalkan dikasih hadiah dari pemerintah DKI. Nah, itu dicatat hadiahnya apa? Kalau hadiahnya mobil buat jemput anak sekolah ya dicatat. Berarti kas pada penerimaan hadiah itu ya. Berupa aset, klasifikasi utang jangka panjang menjadi utang jangka. Nah, jurnalnya seperti ini, contoh. Dijual kepada pegawai aset berupa motor dengan harga 2.250.000. Tapi ini ngejualnya bukan perusahaan dagang ya, tapi ini ada aset yang dijual. Jurnalnya bagaimana? Tagihan penjualan angsuran. Karena di sini angsuran, berarti kalau angsuran itu piutang ya. Jadi namanya di sini menggunakan akun tagihan. Akun tagihan penjualan angsuran. Bukan piutang, tapi tagihan penjualan angsuran. Dan diinvestasikan dalam aset lain. Artinya apa? Motornya ini jadi berkurang. Motor berkurang itu bukan berarti motornya dikredit, tapi akunnya diinvestasikan dalam aset lain. Ada 2 jurnal. Kemudian jurnal yang berikutnya apa? Diinvestasikan dalam aset tetap pada peralatan dan mesin. Kata diinvestasikan itu artinya merupakan penyimpanan aset. Penyimpanan aset. Aset tersebut disimpan dan digunakan, itu diinvestasikan, disimpan dan digunakan. Berikutnya yang kedua, diterima donasi berupa seperangkat komputer dari pemerintah pusat senilai 25 juta. Berarti di sini bertambah komputernya.
peralatan dan mesin pada diinvestasikan dalam aset tetap. Diinvestasikan dalam aset tetap. Karena yang diterima kan bukan uang. Berarti bukan kas yang bertambah, tapi yang bertambah peralatan dan mesin. Kreditnya apa, Mister? Kreditnya diinvestasikan dalam aset tetap. Jadi nanti ada dua akun atau ada dua laporan ya. Yang peralatan dan mesin laporannya neraca. Dalam situasi tertentu dapat saja lebih dari dua rekening yang dipengaruhi oleh suatu transaksi. Apabila terdapat transaksi di sedemikian rupa, maka tidak perlu dibuat catatan per ayat jurnal. Jadi kalau transaksinya sama, tidak perlu dibuat jurnal lagi ya. Jadikan satu aja. Contoh nih. Transaksinya sama ini semua yang berhubungan dengan belanja. Ya. Ininya berarti belanja bantuan sosial kas di kas daerah. Itu maksudnya. Total dari 61.750.000 ini namanya akun di kreditnya belanja bantuan sosial kas di kas daerah. Nah, ini ininya ya. Silakan teman-teman pahami dulu yang jurnal ini, jurnal penerimaan, jurnal pengeluaran, dan jurnal umumnya. Nanti ditunjang dengan latihan beserta penjurnalan yang APBD dan diotorisasi OK. Oke, sekian dulu ininya, nanti kita sambung.